Bayangkan, dunia tanpa Avengers. Ketika para pahlawan sudah pergi, siapa yang tersisa untuk menyelamatkan dunia? Jawabannya, bukan para hero, tapi mereka Thunderbolts. Sekelompok mantan musuh yang kini dipaksa bekerja sama dalam misi berbahaya, bukan demi kemuliaan, tapi demi menebus masa lalu mereka sendiri. Selamat datang di Fun Story, tempat kita membahas alur film paling seru dan bikin merinding. Kali ini, siap-siap karena kita akan menyelami kisah penuh aksi dan pengkhianatan. Inilah Thunderbolts. Kisah dimulai dengan memperlihatkan Yelena Belova yang sedang terjun dari atas gedung paling tinggi di Malaysia. Di sana dirinya mendapatkan misi untuk menghancurkan sebuah laboratorium. Sambil bertarung dengan para penjaga, dirinya curhat. Dirinya sangat bosan. Sehari-hari dirinya hanya mengerjakan tugas. Balik ke rumah mengerjakan tugas lagi begitu saja terus. Sebelum menghancurkan tempat ini, dirinya harus membuka sebuah pintu di sana untuk mengambil berkas. Namun, tibalah seorang dokter yang memperingati Yelena. Nama proyek yang ada di lab ini adalah Project Sentry dan ia memberitahu kalau proyek ini sangat berbahaya. Si dokter menyuruh Yelena memberitahu bosnya yaitu Valentina kalau Project Sentry ini sangatlah berbahaya. Tak sengaja Yelena menghabisi dokter itu. Lalu ia pergi meledakkan lab tersebut. Kita dibawa ke Washington DC di mana Bucky Barnes yang kini sudah menjadi anggota Kongres ingin segera menurunkan jabatan Valentina Allegra da Fonte dari ketua CIA. Terjadilah sidang untuk melengsarkan Valentina dari kursi kepemimpinannya di CIA. Sidang itu dipimpin oleh hakim wilayah. Dan selain menjadi ketua CIA, Valentina juga pernah menjadi ketua organisasi ALX yang penelitiannya untuk mengembangkan manusia super. Pemerintah curiga kalau Valentina sedang mengembangkan proyek ilegal sehingga karena itulah ia ingin diturunkan. Namun karena tak cukup bukti, akhirnya saat ini Valentina tak bisa ditangkap ataupun diturunkan dari jabatannya. Selesai persidangan, Valentina menyuruh asistennya yang ia panggil Mel untuk membakar semua bukti organisasi rahasianya itu, yaitu ALX. Sementara di sisi lain, Yelena yang selesai mengerjakan misinya tadi kembali ke rumah ayahnya yaitu Alexei alias Red Guardian. Sang ayah saat ini hanya bekerja sebagai penjual lemon dan dirinya sangat bosan dengan kehidupannya. Katanya, di sana kita tahu kalau Yelena dan Alexei sudah setahun tidak bertemu dan di sana Yelena merasa dirinya sudah sangat hampa. Ia bertanya, apa yang membuat Alexei bahagia? Alexei menjawab, dirinya bahagia jika ia menjadi pahlawan untuk menyelamatkan negaranya dan mendapatkan sorak-sorai dari para warga. Di sana kita juga melihat foto yang bermain sepak bola saat kecil. Saat itu dirinya selalu saja kalah dalam bermain dan setelah itu Alexei meminta tolong agar dirinya direkomendasikan ke Valentina. Setelah itu Valentina memberikan Yelena tugas pergi ke sebuah fasilitas ALX yang berada di tengah gurun. Dirinya disuruh untuk menghabisi target yang katanya ingin mencuri data-data ALX. Elena pun tiba di sebuah ruangan yang terdapat banyak sekali berkas-berkas ALX yang salah satunya menunjukkan Project Sentry. Lalu tiba-tiba, ya ternyata itu adalah John Walker. Terjadi pertarungan di antara mereka dan bahkan di sana juga terdapat orang lain yaitu Taskmaster. Bahkan Ghost juga berada di sana sehingga mereka semua saling bertarung. Saat bertarung itu, Ghost berhasil menghabisi Taskmaster. Lalu rupanya tak hanya mereka, ada seseorang lagi di tempat itu, yaitu pria random bernama Bob. Untuk mengelak dari tuduhan buruk atas dirinya, Valentina mengadakan acara amal. Namun, si hakim yang juga diundang mengatakan kalau usaha Valentina ini sia-sia. Bucky yang juga diundang di acara itu mencoba mendekati asisten Valentina yaitu Mel. Bucky membujuk agar Mel membocorkan sesuatu apa yang dilakukan Valentina. Kembali lagi ke dalam kubah,
Mereka semua menjadi bingung dan akhirnya mereka tersadar kalau ini semua adalah jebakan. Mereka semua adalah anak buah Valentina. Mereka dikumpulkan di tempat ini agar dapat dimusnahkan bersama dengan bukti-bukti lainnya. Di sana Walker bertanya, bagaimana Bob bisa berada di dalam tempat ini? Bob menjawab, dirinya tak tahu. Bob tak ingat mengapa dirinya bisa berada di tempat ini. Dan saat Gust ingin mencoba keluar, namun tak bisa karena ada alat yang menghalangi kekuatannya. Kembali ke acara amal, Hakim Jaksa menenangkan Bucky dengan bilang mereka pasti bisa membuktikan kejahatan Valentina. Lalu setelah itu, Mel mengabarkan kalau semua barang bukti sudah berada di dalam kubah sehingga Valentina membakarnya. Di dalam kubah mereka hanya memiliki waktu 2 menit untuk keluar dari tempat itu. Mereka pun mencari serta menghancurkan alat yang dapat menghalang kekuatan Ghost tersebut. Ghost pun pergi keluar untuk membuka pintu dan pada akhirnya dengan kerja sama mereka berhasil selamat dari pembakaran. Lalu tiba-tiba Yelena terbawa ke dalam ingatan lamanya yang dirinya terpaksa menghabisi seorang anak bernama Anya untuk lolos ujian Ridu. Helena pun akhirnya terbangun berbarengan dengan si Bob. Mel memberitahu Valentina kalau Walker, Yelena, dan Gust masih selamat dari ledakan dan di sana juga ada Bob. Mendengar itu, Valentina langsung menyuruh pasukannya untuk menghabisi mereka semua, kecuali si Bob sana. Walker tetap mencari tahu bagaimana cara Bob bisa berada di sini. Namun Bob terus saja menjawab dirinya tak tahu apa-apa. Hal itu membuat Walker menjadi emosi. Yelena pun melarai mereka. Lalu Yelena menenangkan Bob yang ia kira Bob hanyalah warga tak bersalah. Tak sengaja Bob dan Yelena mempunyai sebuah kesamaan dalam hidup mereka, yaitu mereka sudah merasa hampa dengan hidup ini. Bob bertanya, apa yang Yelena lakukan jika berada di dalam kehampaan? Yelena menjawab, dirinya hanya bisa menyendiri. Di rumah, Bucky yang sedang memasak tiba-tiba mendapatkan telepon dari Mel. Mel akhirnya tergugah hatinya ingin menjalin kerjasama dan dirinya meminta Bucky melacak handphone miliknya. Di sisi lain, Yelena, Walker, Ghost, dan juga Bob berada di jalur lift yang mati. Lalu, Walker mencoba melompat ke atas. Ghost sendiri rupanya hanya bisa menggunakan kekuatannya selama semenit. Lalu untungnya Bob memiliki ide agar mereka memanjat kubah itu secara manual. Dalam perjalanan menuju kubah, Mel tahu kalau Bob adalah manusia yang selamat dari Project Chantry. Nama Bob yang sebenarnya bernama Ronald Rubber. Bob seharusnya meninggal di Malaysia, namun ia berhasil bertahan dari penelitian tersebut. Setelah bersusah payah hingga berkeringat, pada akhirnya mereka berhasil selamat meskipun hampir terjatuh kembali. Memegang Bob, Walker tiba-tiba kembali ke masa lalunya yang bermasalah bersama dengan anak dan istrinya. Walker di luar, mereka sudah disambut oleh banyaknya pasukan suruhan Valentina. Mereka pun menyusun rencana untuk keluar dari tempat tersebut, meskipun sedikit bertengkar siapa yang memimpin. Pada akhirnya Yelena pun membagi tugas. Sementara di luar, Valentina menyuruh pasukannya untuk menahan semua tahanan tanpa menghabisi mereka. Walker menunggu Yelena menghidupkan lampu agar bisa membutakan pasukan musuh. Namun entah bagaimana lampunya tak bisa hidup sehingga Walker langsung saja menghabisi para pasukan. Saat mereka bertemu, Walker dan Yelena saling menyalahkan. Namun tak ada waktu untuk itu. Mereka pun menyamar menjadi pasukan agar bisa keluar dari sana. Saat membutuhkan mobil, untungnya Ghost datang dengan mobil yang berhasil ia dapatkan. Saat ingin pergi, tiba-tiba ada pemeriksaan yang membuat mereka tak bisa pergi dari sana dan hampir saja ketahuan. Namun tiba-tiba Bob mengorbankan dirinya agar mereka semua bisa pergi dari tempat itu. Dan Bob pun akhirnya ditembaki oleh para pasukan. Ya, Bob tak kenapa-napa, dirinya pun terbang pergi dari tempat tersebut. Namun, dirinya kembali terjatuh karena kehilangan kesadaran. Bob yang terjatuh itu membuat gelombang kejut yang sangat dahsyat sekaligus membuat mobil Yelena dan kawan-kawan terbalik.
Mereka akhirnya juga mengetahui kalau Bab itu adalah seseorang yang selamat dari Project Sentry dan dirinya adalah Sentry. Karena lapar, Walker mengambil buah kaktus yang ada di sana dan membaginya untuk mereka semua. Keesokan harinya, banyak media yang memberitakan ledakan kemarin. Lalu Valentina akan mengirim Bab kembali ke New York. Elena dan yang lain pun berjalan di gurun. Lalu tiba-tiba terdengar ada suara mobil yang mendekat. Mereka tidak siapa, ternyata itu adalah Alexei yang ingin mengabarkan Yelena agar tak masuk ke dalam kubah. Padahal mereka baru saja keluar. Mereka akhirnya naik ke mobil ayah Yelena itu dan di sana mereka berbincang-bincang serta memberikan nama grup dadakan mereka ini adalah Thunderbolt. Sesuai dengan nama klub bola Yelena dahulu, Alexei pun semakin semangat. Mereka bisa membuat tim yang bagus dan nantinya foto mereka akan terpampang di kotak makanan sereal, katanya. Lalu saat itulah datang 3 mobil suruhan Valentina yang mengejar mereka. Namun mobil limun Alexei ini sudah butut sehingga tak bisa laju. Kata Alexei sih, mobil ini anti peluru, namun ternyata tidak. Sehingga dengan susah payah mereka harus bisa lepas dari kejaran konvoi itu. Saat Yelena ingin menembak mobil itu, tiba-tiba mobil musuh itu meledak. Nyata itu adalah perbuatan Bucky yang datang menghabisi pasukan Valentina. Saat sedang senang-senangnya, Bucky juga membalikan mobil mereka. Kongres mengadakan sidang darurat untuk memenjarakan Valentina karena katanya Kongres sudah mempunyai bukti yang kuat. Sementara Valentina berada di gedung Avengers untuk menahan Bab. Valentina ingin membujuk Bab, dirinya menjelaskan kalau Bab adalah seorang manusia yang selamat dari percobaan medis manusia super. Valentina juga bilang kalau Yelena itu hanyalah seorang buronan dan dirinya membujuk Bab untuk mengikuti dirinya. Valentina mengetahui semuanya tentang Bab dan saat Valentina memegang tangan Bab, Valentina kembali ke masa lalunya di mana ia melihat ayahnya yang dihabisi saat dirinya masih kecil. Telah sadar dirinya pun ingin pergi. Namun Bab bilang dirinya bisa mengendalikan kekuatannya itu. Valentina pun berencana mempertontonkan manusia super buatannya itu alias si Bab kepada orang ramai sebagai pengganti Avengers. Di sebuah pom bensin rusak, Bucky menahan Yelena dan kawan-kawan karena mereka akan dijadikan sebagai bukti kejahatan Valentina di sidang Kongres. Meskipun mereka semua berkata jujur kalau Valentina mencoba menghabisi mereka dan juga ada seseorang bernama Bab yang mempunyai kekuatan yang amat besar, Bucky masih tak mempercayai mereka. Melepon Bucky yang memberitahu kalau Valentina sudah lepas kendali. Ia ingin memperkenalkan Bab alias Sentry ke dunia, namun Bab adalah seseorang yang tak stabil katanya. Karena dirinya tak memiliki tim, Bucky pun melepaskan mereka semua untuk membentuk tim penyelamatan Bab, dan mereka semua juga sudah tergerak hatinya untuk menyelamatkan Bab dan melawan Valentina. Mel sendiri tengah ketakutan mendengar rencana Valentina yang ingin menghabisi Yelena dan kawan-kawan menggunakan Sentry. Kembali lagi ke Bab, dirinya menunjukkan kekuatannya kepada Valentina. Bucky dan yang lain pun pergi menuju gedung Avengers selama menaiki mobil box yang disopirin oleh Bucky. Setelah menghabisi semua pasukan yang ada di bawah, mereka pun disuruh naik oleh Valentina. Sampainya di atas, mereka langsung disambut oleh Valentina. Terjadi reuni di antara mereka semua dan di sana Valentina menghina mereka kalau mereka hanyalah orang-orang yang gagal dan bahkan dirinya tak kenal dengan Red Guardian alias seleksi. Bab kini sudah berubah menjadi Sentry, seorang manusia super yang lebih kuat dari semua Avenger jika digabungkan. Lalu setelah itu, Valentina memerintahkan Sentry untuk menghabisi para kriminal yaitu Bucky dan kawan-kawan sehingga terjadi pertarungan di antara mereka semua. Sentry ini sangat overpower. Dirinya mempunyai kekuatan seperti penarut yaitu Syndra-Trance dan juga memiliki fisik yang amat kuat. Mereka semua tak sanggup melawan Bab sehingga mereka semua kabur dari sana menggunakan lift.
Valentina menyuruh Bab menghabisi mereka, namun Bab menganggap mereka tak menjadi ancaman. Mereka berhasil keluar dari gedung. Mereka putus asa bagaimana cara mengalahkan Bab yang sangat overpower itu. Di awal mereka bukanlah sebuah tim dan pada akhirnya mereka semua pergi berpencar. Bab berpikir mengapa dirinya harus mengikuti Yelena, padahal kan Yelena tadi bilang kalau dirinya lebih kuat dari para Avengers jika digabung malahan. Disinilah kita melihat kalau mental Bab ini sangat tidak stabil dan dirinya masih belum cocok sebagai pahlawan penyelamat Amerika. Saat Bab ingin menghabisi Valentina, untungnya Mel datang yang langsung melumpuhkan si Bab. Ya, kita melihat Bab yang berubah menjadi hitam. Kembali ke Alexei yang terus mencoba memujuk Yelena. Yelena sangat membutuhkan sosok ayah saat ini. Yelena sangat menyesal dengan apa yang sudah terjadi dengan dirinya. Dirinya sangat hampa. Dirinya pergi bekerja dan pulang ke rumah tanpa ada yang menunggu. Yelena juga menyesal dengan apa yang ia perbuat saat ujian diri drum dahulu yang sudah menghilangkan nyawa seorang anak. Namun pada akhirnya Alexei menenangkan anaknya itu dengan bilang dirinya akan selalu ada di sisi Helena. Saat itu mata semua orang tertuju kepada seseorang yang terbang di atas gedung Avenger yang ternyata itu adalah alter ego Bab. Bisa dibilang itu adalah sisi gelap Bab yang mempunyai kekuatan untuk menghilangkan orang. Banyak reruntuhan yang terjatuh akibat Bab sehingga Alexei, Yelena, dan yang lain bekerja sama menyelamatkan seluruh warga kota. Dengan kerjasama yang apik, mereka semua berhasil menyelamatkan semua warga kota yang ada di sana dan mendapatkan tepuk tangan dari semua orang. Ya, saat itu Bab hitam pun datang. Bab mengubah seluruh kota New York menjadi kehampaan. Namun terlihat Yelena malah sengaja masuk ke kehampaan itu untuk menyelamatkan Bab. Semua New York habis masuk ke dalam kehampaan yang dibuat oleh Bab dan Yelena sendiri kembali tersasar di ingatannya menghabisi seorang anak di Red Room untuk pertama kalinya. Yelena mencoba mencari jalan keluar, namun ia malah tembus di ingatan buruk lainnya, di mana kali ini dirinya membuat semua temannya dihukum karena kepintarannya. Setelah itu, Yelena menemukan dirinya yang dahulu sedang pusing dan hanya bisa mabuk-mabukan di kamar mandi. Di luar, Alexei dan yang lainnya memutuskan untuk masuk juga ke dalam kehampaan itu untuk menyelamatkan Yelena dan juga Bab. Setelah itu barulah Yelena berhasil bertemu dengan Bab. Di sana Bab menjelaskan kalau pria hitam itu bukanlah dirinya. Pria hitam itu adalah kehampaan. Bisa dibilang adalah kepribadian lain Bab yang merasakan kehampaan. Tak ada cara mengalahkannya, kata Bab. Dan hanya ruangan inilah yang dapat membuat Bab tenang. Meskipun di bawah lantai ini memperlihatkan kehidupan keluarga Bab yang tak menyenangkan. Yelena pun merasakan apa yang dirasakan oleh Bab. Yelena bilang, kita memang seharusnya tak boleh membiarkan kehampaan menguasai diri kita. Sebenarnya banyak orang yang peduli dengan kita dan mari bersama-sama melawan kehampaan itu. Ya, setelah Bab mulai ingin melawan kehampaannya, mereka pun tiba-tiba diserang oleh benda-benda yang ada di sekitar. Untungnya Bucky dan yang lain datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Lalu bersama-sama mereka mencari jalan keluar dari tempat ini. Mereka pun melewati semua tempat yang ada Bab di dalamnya, mulai dari Bab Thayer yang menjadi badut pemandu restoran dan pada akhirnya mereka tiba di La Fox, tempat di mana kepribadian The Void milik Bab muncul. Void menahan mereka semua kecuali Bab. Void memprovokasi Bab dengan bilang kalau dirinya adalah pecundang dan tak ada yang menyayangi Bab. Bab akhirnya menjadi emosi terlebih lagi melihat teman-temannya yang ditahan dan terjadi pertarungan antara Bab dan Void. Void memancing Bab untuk terus memukulnya yang membuat diri Bab perlahan-lahan diambil oleh Void. Melihat itu, Yelena dan semua orang akhirnya melepaskan diri dari perangkap itu dan langsung datang memeluk Bab untuk memberitahu kalau Bab tidak sendirian.
Mereka semua kembali ke New York dan di sana terlihat Bob yang tak ingat tentang apa yang sudah terjadi di sana. Lalu setelah itu mereka semua yang sudah emosi kepada Valentina pun ingin meluapkan emosi mereka kepada Valentina. Namun tiba-tiba Valentina mengadakan pertemuan pers. Dirinya memanfaatkan kekacauan yang terjadi di New York ini dan juga Thunderbolt yang berhasil menyelamatkan warga kota. Dirinya menjadikan Yelena dan kawan-kawan menjadi The New Avengers. Di mid-credit scene kita akan melihat Galaxy yang sedang berada di sebuah supermarket. Dirinya merekomendasikan serial yang ada gambar dirinya kepada pengunjung supermarket. Lalu di post-credit scene 14 bulan kemudian, kita melihat Elena dan kawan-kawan yang sudah menjalankan tugas mereka menjadi New Avenger. Di sana Sam Wilson tak menganggap mereka Avenger sejadi katanya dan terlihat mereka masih baru saat berada di dalam gedung Avenger itu. Lalu datanglah Galaxy yang mengenakan setelan anak mudanya dengan baju bertuliskan Avengers pakai set. Dan tak ketinggalan Bob alias Sentry juga menjadi tim mereka. Saat memeriksa citra satelit, mereka pun mendapatkan pemberitahuan kalau ada pesawat ekstradimensional yang datang memasuki atmosfer bumi. Dan ternyata pesawat itu adalah milik Fantastic 4 dan film pun berakhir. Nah teman-teman, itulah tadi alur cerita lengkap dari film Thunderbolts, tim antihero paling keren dari semesta Marvel. Gimana menurut kalian? Siapa anggota Thunderbolts favorit kalian? Dan apa kalian setuju kalau tim ini bisa menyanyi Avengers? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman pecinta film, dan tentu saja subscribe channel Fun Story biar kalian gak ketinggalan pembahasan film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap duduk santai, dan biarkan Fun Story yang menemani waktu nonton kalian.